Bismillahirrahmanirrahim. Wa mahma ra'aita fil masjid may yabi'u aw yabta'u fakulla arbahallahu tijarataka. Ketika kamu melihat di masjid orang yang menjual dan membeli, maka berdoalah semoga Allah tidak memberikan keuntungan bagi transaksi perdagangan mereka. Wa idza ra'aita fihi mayanshudu dallatan faqul la raddallahu alaika dallataka. Demikian juga jika kamu itu melihat orang mencari barangnya yang hilang di masjid, maka berdoalah semoga Allah tidak mengembalikan barangnya yang hilang. Tetap hilang ya, tidak ditemukan. Kadzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah Rasulullah. Kama ruwiya an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum may yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratan. Sama dengan ini. Jadi kalau kita melihat orang jual beli di masjid, maka kita dianjurkan berdoa agar mereka itu tidak mendapatkan keuntungan dari transaksi mereka. Wa idza ra'aita man yashuddu fi dhallatan faqul la raddallahu alaika. Jika engkau melihat orang mencari barang yang hilang di masjid, maka kita dianjurkan berdoa agar orang itu tidak menemukan barangnya yang hilang. Fa innal masajidah lam tuban lihada. Alasnya kenapa? Karena masjid itu dibangun bukan untuk tempat transaksi jual beli dan juga bukan untuk mencari barang yang hilang. Fa idza dakhaltal masjidah, apabila engkau masuk masjid, fala tajlis hatta tusalli raka'atat tahiyah, maka dianjurkan kamu jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Tuh. Lakin akan tetapi idza dakhaltal masjidil haram wa aradta an tawaf fal afdal an tabda'a bit tawaf. Tetapi bedanya kalau kamu masuk ke Masjidil Haram dan hendak tawaf dulu, baru kemudian sunnatan wi birraqataini sunnatut tawaf wa tahiyatul masjid ma'an. Maka setelah tawaf kamu itu dianjurkan untuk melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah yang niatnya adalah sunnah tawaf dan tahiyatul masjid. Satu sholat dengan 2 niat. Fa inna waita ahadahuma indarajal akhir, sekalipun kamu hanya berniat satu saja, misalnya niat sholat tahiyatul masjid indarajal akhir, maka sunnah tawaf juga sudah masuk di dalamnya. Jadi kita langsung mendapatkan dua pahala sekaligus, yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah tawaf sekaligus, sekalipun kita itu niatnya cuma satu. Wa illam tanwihi lianna tahiyatul masjidil haram la tafutu bitawaf, karena tahiyatul masjidil haram la tafutu itu tidak hilang bitawaf dengan tawaf. La tafutu bitawaf. Beda kalau bukan masjidil haram. Masjid biasa kita masuk misalnya, lama berdiri di sana, enggak segera melaksanakan tahiyatul masjid, maka kesunahan tahiyatul masjid otomatis hilang. Atau kita di dalam masjid di sana melakukan kegiatan lain terus tahiyatul masjid, maka sholat tahiyatul masjid kita itu tidak dianggap. Beda dengan Masjidil Haram. Walaupun kita tawaf berkali-kali lama, tetap dianjurkan untuk melaksanakan tahiyatul masjid. Kama naqalahu Al-Wana'is, bagaimana yang dikutip oleh Al-Wana'i Ibnu Qasim dari Ibnu Qasim. Wa tukrahu at-tahiyatu idza wajadal maktubata. Dimakruhkan sholat tahiyatul masjid jika orang itu masuk masjid sudah menemukan orang sholat fardu berjamaah. Tuqamu, didirikan maktubah bil kalimatil ma'rufah, dengan kalimat-kalimat yang dikenal. Misalnya iqamah, misalnya tuqamu, ya diiqamahkan, didirikan dengan iqamah, sudah iqamah mau sholat berjamaah misalnya,
maka kita makruh melaksanakan salat tahiyatul masjid. Wa tukrahu aidan, dan juga dimakruhkan idza tawhama fautas shalah, jika diduga akan kehilangan salat fardu kanat au naflan, atau salat sunnah. Jadi kalau sudah mepet waktunya, nggak usah sholat tahiyatul masjid kalau sekiranya diduga kita akan kehilangan waktu sholat fardu. Amma idza tahaqqaqa fautuha apabila jika yakin ya kehilangan waktu sholat, fa in kanat fardan, jika sholat fardu hurimat tahiyah, maka kita haram melaksanakan tahiyatul masjid kalau kita yakin kalau kita melaksanakan sholat tahiyat itu akan kehilangan waktu sholat fardu. Au naflan kurihat, kalau sholat itu sholat sunnah maka tetap dimakruhkan. Wa yundabu liman lam ya'ti bitahiyah, maka orang-orang disunahkan bagi orang yang tidak mau melaksanakan tahiyatul masjid ya li hadasin, karena tidak punya wudu, awirihi, atau karena lain, misalnya ke alam yuridha, enggan melaksanakan tahiyatul masjid, wa in kana mutatahhiran, sekalipun dia punya wudu, awistaghala bisyai'in, atau sibuk dengan sesuatu akhir yang lain, enggak sholat tahiyat karena hadas, karena tidak mau, atau karena sibuk dengan hal lain sekalipun dia punya wudu, itu boleh, enggak apa-apa, enggak sholat tahiyat. Diganti ayyakula arba'a marratin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar fa innaha ta'dilu raq'ataini fil fadli. Karena bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali itu sudah menyamai 2 rakaat tahiyatul masjid fil fadli, di dalam keutamaannya. Fatandafi'u al-karahah, maka tertolak al-karahah, kemakruhan, karena tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid dengan diganti membaca subhanallah walhamdulillah tadi. Wahada, dan ini haitsu lam yatassar lahul wudu fil masjid, jika tidak mudah lagu bagi orang al wudu fil masjid, di masjid, qabla qibalatul fasli, karena panjangnya pemisah antara tempat duduk dengan masjid. Ini mungkin dikhususkan kepada orang yang tidak tahiyatul masjid karena hadas. Jadi kalau orang tidak tahiyatul masjid karena hadas, maka tidak cukup bagi dia itu untuk membaca 4 kali subhanallah walhamdulillah jika dia mudah mengambil wudhu di masjid. Kalau tidak mudah, misalnya karena titiknya jauh dari masjid ya, maka cukup membaca subhanallah walhamdulillah, wa illa falaya yakfi dzalika litaksiri bitarkil wudu. Ya betul, ini berkaitan dengan orang yang punya hadas sehingga tidak bisa melaksanakan tahiyatul masjid. Demikian, semoga bermanfaat.